Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang mulia para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, yang tiang hormati mami-mami tiang, bapak-bapak tiang, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si masih icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Sampai detik niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat wal afiat. Pelunggum sami masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita menambah kebaikan, menambah amal saleh, memperbanyak ketaatan, memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita, untuk memperbanyak tabungan akhirat yang pelunggum sami untuk kebahagiaan kita nanti. Kita tahu sami jamaah, searan manusia ini sakit, mau kadang-kadang ini meninggal dunia. Nunasa, kemarin saja mohon maaf 3 atau 4 hari yang lalu, sekretaris DPD Golkar Provinsi Nusa Tenggara Barat, masih muda, usia baru 52 tahun, beliau Kanda Tiang lalu Satriawandi, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai jam 12, jam 12 itu masih diskusi karena sedang sosialisasi dan lain sebagainya. Masih, ternyata jam 3 sampun meninggal dunia. Jaraknya hanya sebentar sekali, sangat singkat sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kematian itu selalu datangnya tiba-tiba, tidak memandang orang, tidak memandang status, tidak memandang latar belakang. Karena itu disinilah pentingnya tiang pelunggum sami terus meningkatkan kebaikan. Jangan malas beramal saleh, jangan lupa berbuat kebaikan sekecil apapun yang tiang pelunggum sami bisa lakukan. Dendek kena laun julu, bareh julu, anti pensiun julu, anti toak julu. Saya jamaah, ternyata kita belum tua, belum pensiun, kematian sudah memanggil kita terlebih dahulu. Inilah pentingnya tiang pelunggum sami terus beramal saleh, meningkatkan kebaikan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan tiang pelunggum sami di akhirat kelak yang kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita, teladan kita dalam semua sisi. Beliau sudah mencontohkan kepada kita semua bagaimana cara kita berakidah yang lurus, bagaimana cara kita beribadah yang tulus kepada Allah, bagaimana kita semua ini berakhlak yang mulia, bagaimana kita bermuamalah dalam kehidupan ini dengan cara yang baik. Semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita meneladani beliau, mencontoh beliau, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saat ini di Kota Mataram itu sedang diadakan kegiatan MTQ tingkat Kota Mataram yang ke-30. Mungkin gaungnya, sosialisasinya tidak sampai di sini. Karena yang menjadi tuan rumah adalah Kecamatan Cakra, dan tempatnya itu adalah di seputaran wilayahnya Mall Lama, Karangtapel. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin tiang sampaikan adalah tidak ada niat, tidak ada tujuan dari kegiatan musabaqah yang diadakan kecuali bagaimana generasi muda, generasi masa yang akan datang itu benar-benar mencintai Al-Quran. Bagaimana mereka memahami Al-Quran, bagaimana mereka bisa membaca Al-Quran. Karena mohon maaf sami jamaah, saat ini berbeda suasananya dengan masa-masa dulu tiang pelunggum sami. Lamun cara layak sampai jamaah nggih wayat maghrib doang wata absen si dengan toa wata juan pecut unaza lalu kembe tober ada selalu ngaji. Lamun dia lalu ngaji sampai jamaah wah jelas net mau mangan sila sendirian menurut terpecut dia balik sendirian menurut tersangsi macam sangsi sila. Tiang pelunggum sami layak tetun dituah lalu diklat, dituah lalu sekolah, dituah lalu kursus sami jamaah, tetapi cukup dengan ustadz-ustadz kita yang dahulu ada di rumah-rumah. Cukup dengan kita bawakan minyak, membawakan air dan lain sebagainya, kebutuhan guru kita. Itulah cara kita dulu belajar ngaji. Tradisi seperti ini mohon maaf hadiah Allah sudah kurang. Lamun mangkin kan dia tahu tenaan kanak-kanak mangkin. Ya kalah-kalah doa. Tetun berlaku ya kalau ngaji ama, ya kalau ngaji mami, ya kalau ngaji ina. Lebih jaga lain ngaji. Mun sandik PlayStation tahun. Cara mangkin enggak nonton ngaji kanak. Main game doang sami jamaah. Maka ini menjadi tuntutan bagi tiang pelunggum sami, dan inilah yang menjadi tujuan mengapa harus disemarakkan kegiatan-kegiatan MTQ dan STQ, supaya kita semua ada geliat, ada motivasi, ada dorongan untuk mencintai Al-Quran. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan ada 3 bisnis yang tidak merugi dalam kehidupan ini. Ada 3 bisnis yang paling menguntungkan dan orang-orang yang melakukannya tidak mungkin menjadi rugi dalam kehidupan ini, dunia sampai akhirat kelak. Inilah yang termaktub di dalam surat Fatir ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله. Di antara 3 perkara yang disebut dengan bisnis yang menguntungkan Bapak Ibu, yang pertama adalah sesungguhnya mereka-mereka yang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Yang kedua adalah wa aqamus salah, mendirikan salat, menegakkan salat, melaksanakan perintah salat. Ini adalah bisnis kedua yang menguntungkan. Dan yang ketiga,
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, mereka yang mengeluarkan hartanya, mereka yang membantu saudaranya sirran wa alaniyah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Apa itu? Yarjuna tijaratan lan tabur. Inilah yang disebut dengan perniagaan yang menguntungkan. Bisnis yang paling menguntungkan, tidak akan merugi manusia bila melakukan 3 perkara tadi. Itulah yang disebutkan dalam surat Fatir ayat 29. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bisnis yang menguntungkan itu adalah innalladzina yatluna kitaballah, mereka-mereka yang selalu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Subhanallah, Allah membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat suci dalam Al-Qur'an itu adalah perkara yang sangat menjanjikan, perkara yang sangat menguntungkan, bukan hanya dari satu sisi, dari berbagai sisi. Membaca Al-Quran itu adalah bisnis yang paling menguntungkan. Bayangkan, kita membacanya saja untung, mendengarkannya saja untung, melihat Al-Quran itu juga untung. Mana ada bisnis seperti itu ibu-ibu? Lamun itu berdagang, mohon maaf, lamun dek lalu tuntut, lamun dek lalu boyan, lamun dek lalu ikhtiar, itu pun sudah kita ikhtiar belum tentu balik modal. Lagu lamun baca Quran sampai jamaah, masya Allah, serius doang Al-Quran niki mau pahala. Bacaan Al-Quran itu dapat pahala, mendengar bacaan Al-Quran itu dapat pahala, belum lagi menguntungkan dari sisi sosial, dari sisi psikologis. Jiwa tiang pelunggum sami ya demen, ya tenang, ya bahagia lamun tiang pelunggum sami sering membaca Al-Quran, sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Belum lagi bila mana satu kelompok masyarakat, satu anggota masyarakat sering membaca Al-Quran, maka di tempat itu juga akan diturunkan rasa senang, bahagia, kenyamanan bagi penduduk setempat bila mana di situ ada orang yang membaca Al-Quran. Subhanallah. Inilah yang disebut oleh Al-Quran sebagai tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi atau bisnis yang paling menguntungkan. Salah satunya adalah membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu ulama tafsir di dalam menjelaskan ayat sabaru niki tiang Nabi bahasa hadhihi ayatul qurra, inilah ayat-ayat yang disebut sebagai motivasi bagi mereka yang senang baca Quran. Inilah ayat yang sangat pas bagi para pembaca Al-Quran, bagi mereka yang senang dengan Al-Quran. Maka inilah ayat yang paling tepat bagi mereka. Kenapa? Karena ayat ini memotivasi, mensupport, mendorong orang agar mereka benar-benar cinta Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau menghayati Al-Quran, mau mengamalkan Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat mana sisi-sisi yang disebut tadi menguntungkan. Pertama, hadirat Allah, membaca Al-Quran itu adalah sumber pahala yang luar biasa. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahasan sami jamaah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Saya jua dengan barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan 10 pahala. Pira mau? 10 pahala. Pira yang terbaca sopok huruf. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf, maka dia akan dibalas 10 pahala oleh Allah SWT. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak pernah mengatakan, kata Rasul, alif lam mim itu satu huruf. Tetapi apa? Balil alifu harf wal lamu harf wal mimu harf
Yang namanya alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ibu-ibu, lamun telung dasa kali 10 pira jarin? Badek je masih ngandor doang selapuan. Mai hitung-hitungan dulu. Ni bisnis ni. Emparan jual jaja doang ada bisnis. Ni kepeng belik niki. Pahala belik niki. Lamun 10 kali telu pira jarin? Pira? Telung dasa. Masya Allah. Ambil tertiap maut telung dasa pahala kelemak-lemak. Kelemak doang tuan berbaca. Baru telu huruf yang baca WhatsApp maut. WhatsApp ponggon pahala niki ke mana keluin. Telung dasa yang mau. Baru 3 huruf. Bagaimana dengan orang yang bisa menyelesaikan setengah juz, 1 juz dalam sekali duduk? Berapa nilai pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim? Subhanallah. Makanya sami jamaah, terutama yang pelunggum sami, yang mohon maaf sekali, nenten tiang napi-napi katua lamun dah pensiun dan dendek macam-macam nggih, lamun dah pensiun tuaan lain, apalagi tua-tua ni orang rambok doang ni selapuan ni. Anek loean baca Quran besila ketimbang bila lu bergulah tutul lain. Mbim lai bergulah dah. Wah ni cocok lamun tua-tua yang lu kampanye dia cocok. Kan dendek wah kampanye. Lamun tua ale cokol bae, lamun tiang sa kampanye laun. Si baja. Yang mana? Lamun tua-tua jane bait Quran je lu. Baca Quran 5 menit 10 menit cukup wah niki tiang. Untuk apa sami jamaah? Untuk mengejar ketertinggalan tiang pelunggum sami nyeket sabaja masih bajang laik. Masih teruna laik. Girang kat lupa nenek. Kan mana? Girang kat nek sembahyang laik. Nyeket wah bajang, wah tahu boyak pegawaian, sibuk boyak kepeng doang bilang jelo malam. Lupa. Kadang-kadang sembahyang lupa, kadang-kadang puasa lupa dan lain sebagainya. Maka sami jamaah paling tidak untuk menambal, untuk menutupi celah-celah kekurangan tiang pelunggum sami salaik, tentu Al-Quran ini adalah menjadi jalan yang sangat baik. Kenapa? Karena dia mudah. Sekali baca niki lowe, mu sekali 1 huruf niki dikasih 10 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki sami jamaah. Jadi lamun narak peluang kesempatan waktu tiang pelunggum sami ngiring. Dekat-dekat bertersemak kanggur. Hukum sam baca. Nggih, baca wah niki. Makanya subhanallah sami jamaah bini endah. Denara istilah terlambat lamun dengan baca Quran. Anak-anak aku jawah toa, kane baing sida baik penter aku jawah toa. Dendek. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim sami jamaah bila mana dibaca, dipelajari saja itu adalah menjadi sumber kebaikan. Yang berajah. Pelunggum sami berajah ele baing, ane baing kajahan kembe. Anak-anak ajahan. Itu kadang-kadang ditsemel lamun berlaku ele anak ya berajah. Padahal bapa andin tahu, ina andin tahu. Anak kalau pas sekolah le pesantren, berajah ele bijam. Ni taruh diri tua, pekel-pekel tua doang. Mun tahun diri dia tahu ngaji masih kegaya ron Eropa. Mun tahun diri dia tahu ngaji, anak ke anak ajahin bapa am kembe. Mun itu kan disemal barang mana deh? Semalam. Apa yang melilak lamun anak tahu didik seanak dengar dong berajah kan disemal. Apa guna berdua anak? Mai anak. Jamaah bini, anak sandi tahu baca Quran dia? Haran suruh bayi balom mai baing kembek nih ajahan papuk dulu ajahan papuk. Kenapa sami jamaah ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, mereka yang bagus bacaan Al-Qur'annya, pintar membaca Al-Quran, maka dia akan dikelompokkan bersama para malaikat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mirip tamu surga? Mirip iring malaikat?
Iya wah cara paling modok niki, pelajari Al-Quran, perbaiki bacaan Al-Quran kita, maka itulah jadi jaminan tiang pelunggum sami untuk bisa bersama malaikat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dedek taruh diri mtoak nggih ni pekel-pekel jadi dengan toak ngeyel mun sabarat tiang ya wajar kembek dengan peraya baun pagah linggih dengan tin kanggo pagah nasa mun arek dengan ledriki kat tuan pagah-pagah suruh juk peraya doang lemak pindah juk peraya kembek pagah peraya ni narat di kuah dengah dengan pagah gomong nasa lamun dengan gomong harus berajah mun tahun diri toak sire berajah ini. Apalagi kita mohon maaf ada Ananda Naja di sini, masya Allah luar biasa. Jadi inilah yang diharapkan oleh semua orang tua, punya generasi, punya anak. Ini contoh luar biasa Naja sampai jamaah. Sudah dalam kekurangan yang luar biasa, keterbatasan yang sangat luar biasa, tetapi Allah memuliakan. Karena itu sampai jamaah, orang kalau sudah pandai membaca Al-Quran, pintar, apalagi menghafal Al-Quran, itu Allah yang menjamin hidupnya. Allah yang menjamin. Walaupun mungkin seseorang itu dalam keterbatasan, banyak sekali para hafiz, para qari. Makanya di MTQ niki sami jamaah ada cabang yang disebut dengan cabang cacat netra. Ia buta dan nyeriuk lagu tersuruh nafal Quran. Kira-kira ambil solahan niki sandek buta dan tahu apa-apa kaca sabuta apal Quran ambil solahan masa arak dengan dek buta ni tahu laut daya mungkin dengan buta sambil jamaah ini cekat baca Quran, ini cekat ngapal Quran. Sampai mohon maaf ada seorang peserta buta sambil jamaah muka tuan, oh anak mentian tam buta anak. Kira-kira lah menarak dengan berdonasi, donor mata. Gratis wah anak. Ada yang nyeri, melep, ondek bapak uni. Yuk kembali anak. Karena inilah cara Allah memuliakan saya. Justru dalam kebutaan ini, keterbatasan ini, saya bisa dekat dengan Allah, saya bisa baca Al-Quran, saya bisa menghafal Al-Quran. Andek dia buta belum tentu kat tahu barat menu ni. Mos ada ngingah-ngingah ni. Nah, berarti kan nyenderita doang salah puan lagi. Sampai jamaah ternyata subhanallah. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang yang buta di dunia belum tentu besok dia buta di akhirat. Lagu lewek dengan sandek buta lek dunia, buta lek akhirat. Membem boyak sini. Membem pelek. Itu embet pelek. Lihat dalam Al-Quran sampai jamaah dalam surat Toha ayat 124. Ia manik nenek wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang enggan untuk menyebut aku, mengingat aku, mendekat kepada Allah SWT, dia tidak mau, dia lupa kepada Allah di dunia. Termasuk mohon maaf, mungkin dia tidak baca Quran, tidak mau solat, tidak mau ngaji dan lain sebagainya. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang ini kata Allah SWT pasti hidupnya tidak nyaman. Dia ni bahagia manusia ni kila menjawab oleh nenek. Sila. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dia akan merasakan hidup ini kaku, hidup ini sempit, hidup ini tidak enak. Ya bahasa ulama tafsir, dakan sugih, dakan luwek kepeng, dakan luwek harta, dia tidak akan merasakan kenikmatan, kenyamanan dalam hidup itu. Sementara saya jamaah, yang perlu kita cari dalam hidup ini kan kenyamanan, ketenteraman, ketenangan, tenang. Sehingga lamun tuh tenang sampai jamaah, ibadat molah, sedekah ikhlas, sembahyang khusyuk. Kenapa? Sumbernya ini tenang.
Lagu-lagu lenikin dek tenang sama Allahu Akbar. Ni kepeng dengan belanja tu. Macam tiur. Belo ni imam ni baris dengan belanja tu telang holek wah. Macam ni. Kelemak ni luit dengan nyampah. Nikman buka lapak. Macam. Kenapa enggak tenang dia? Diajak yang baik-baik dia tidak merasakan ketenangan. Kenapa? Karena dia memang tidak dekat dengan Allah. Dia lupa Allah. Ini di dunia sami jamaah, di dunia doang hidupnya sulit, tidak tenang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dibangkitkan orang-orang tadi di padang mahsyar di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta sami jamaah. Jeluk kiamat, lek padang mahsyar, orang-orang ini orang-orang yang lupa Allah, orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, justru dibangkitkan di akhirat kelak di padang mahsyar dia dalam keadaan buta. Apa ni manusia ni kila harapan nenek? Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kembali nani tiang terbangkitang teirupang malik dalam keadaan buta, dik nyeriuk napi-napi, tidak melihat apa-apa. Laik ya Allah, le dunia tiang ndek buta. Le dunia tiang melihat. Di dunia saya bisa memandang apapun jua. Lagu kembali le akhirat tiang buta. Bisa dibayangkan sama jamaah? Sementara kehidupan besok di akhirat, di padang mahsyar itu orang terus berusaha mencari cara untuk bisa mendapatkan kenikmatan. Bayangkan gambaran padang mahsyar niki sami jamaah nggih. Yuhsyarun nas uratan hufatan. Lemak dengan niki tiang le padang mahsyar terbangkitang dinarak dengan kawih tangkong, dinarak dengan bekain, selaput dengan belombas, belondan, dinarak kadu napi-napi. Sampai ia bahasan Aisyah berkata oleh Nabi, ya Rasul lamun menu saling ceriuk lemak goyo bahasan Nabi biar angan nak ceriuk lauk daya, menu kesakitan, menu kepanasan. Sami jamaah, tidak mungkin kita saling lirik. Orang sudah berpikir bagaimana selamat, bagaimana bahagia. Kondisi seperti itu dirasakan oleh semua orang. Uratan, kita hufatan, tidak bertangkong, tidak berkelambi, dan mohon maaf tidak ada yang pakai sendal. Konon sami jamaah, matahari itu berada 1 jengkal di atas kepala kita. Bayangkan saat ini kita kadang-kadang menu ketinggangan saran jelo sami jamaah lamun jam-jam 12 la ilaha illallah kepanasan barat napi mu berembir ruat lemak lek padang mahsyar mu menu keluik manusia sampai-sampai bahasa Nabi SAW dengan ia berenang isi embakan mesak. Sami jamaah mu tiang pelunggum sami buta mbeli tak berganggam, mbeli tak ngiling tolong. Bas kita nyeriuk doang masih belum tentu tiap ini boyak napiaran niki syafaat, belum tentu kita selamat. Kita melihat ternyata di akhirat besok kita dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya Rabbi lima qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu di dunia saya melek, saya melihat, saya bisa memandang. Nabi jawab Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Oh ia jari akibat ini disebabkan karena anda dulu di dunia banyak melupakan Allah. Anda tidak mengingat Allah, termasuk kita lupa melaksanakan kewajiban, lupa dengan perintahnya, termasuk membaca Al-Quran juga kita lupakan. Maka Nabi manik nenek layak sida lupa ojo kaku nani tokia lupa amsida. Ya Allah, berembe penyakit manusia yang terlupa isi nenek le jeluk kiamat. Maka sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang tiang sebut tadi, banyak qori-qori yang justru secara personil
orangnya cacat, tidak melihat. Lihat Ananda Najah, diberikan musibah, diberikan ujian yang berat oleh Allah SWT, tetapi justru dalam keterbatasan itu beliau bisa menghafal Al-Quran, dan Allah SWT memuliakan Ananda Najah itu karena Al-Quranul Karim. Inilah rahmat Allah. Karena itu orang yang terus berhadapan dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran, itu adalah perniagaan yang tidak mungkin seseorang itu rugi di dalam kehidupannya. Ini bisnis yang pertama, Allah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, bisnis yang menguntungkan niki sami jamaah adalah mendirikan salat. Wa aqamus salah, mendirikan salat. Salat bagi kita umat Islam, kata Allah, disebutkan sebagai tiang agama. Pondasi agama, kekuatan agama itu terletak dalam salat. Sehingga ia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman aqamaha faqad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan agama, mendirikan salat, maka sejatinya dia mendirikan agama, memperkokoh agama, memperkuat agama. Lagu-lagu nara sami jamaah dengan dek milih sembahyang, ipuh sembahyang, abot sembahyang, maka sebenarnya dia sedang mencederai agama, sedang merusak agama ini. Inilah yang kita sebut sebagai pondasi. Tiangnya agama itu ada dalam salat. Maka sami jamaah sebagai umat yang beriman, salat ini adalah identitas seseorang. Ia tanda dengan niki Islam atau tidak, cukup lihat dari salatnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan atau tanda dengan niki orang muslim dengan orang kafir itu lihat dari salat. Faman tarakaha faqad kafar. Kalau ada orang yang mengaku dirinya Islam tetapi meninggalkan salat, maka dia sudah kafir. Kenapa? Inilah tandanya, inilah identitas. Nunasa, wam serius dengan non muslim sembahyang? Wan marat yang pelunggum sami caran sembahyang? Tidak. Kenapa? Karena mereka kafir. Lamun nara ite dengan Islam, ngaku diri Islam, mundek milih sembahyang pada posisiin kanci semeton jari sa elek dua seno sa kafir yang tidak memeluk Islam. Karena itu Allah dikatakan salat ini sebagai bisnis yang menguntungkan. Kenapa? Bayangkan sami jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya basen nih, terutama di hari Jumat, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kabair. Sembahyang yang pelunggum sampai lakukan, salat dari satu waktu ke waktu yang berikutnya, subuh, makin zuhur atau Jumat, makin asar, terus isya, maghrib, kemudian isya. Lamun narak dosa bandit yang pelunggum sami yang kecil-kecil itu diibaratkannya sebagai penghapus. Salat ini sebagai penghapus. Ulunggum sami marat dengan sak nyapu lek Masjidil Haram, berembin-rembin taluk debu. Lamun wah datang motor penyapu dikir bersih sampai jamaah. Bilang waktu, lamun tiang pelunggum sami bersih balim, bilang waktu sampai jamaah, maka apa yang terjadi kemudian? Pasti rumah kita bersih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan, ara'aita law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu khamsa marrat hal baqiya min daranihi syai'. Ibarat salat niki bahasa Nabi temisalang marak dengan sak bedoyang pemandian elek julun balin, arak kolam renang, arak air mancur, arak bedoy elek ti ada samalah lalu mandi lelin bapak teibaratang niki ele julun balem niki arak sungai mengalir, air insyaallah bersih, mau mandi mesti ada 5 kali sejelo semalam. Apa perketuanan baginda Nabi? Apa masin ya arak dakin lamun dengan mandi 5 kali sejelo semalam? Onde ya Rasul. Itulah kadzalika mislu salawatil khams. Itulah perumpamaan salat 5 waktu sehari semalam. Dia akan menghapuskan dosa bandit yang pelunggum sami selain dosa-dosa besar. Maka sami jamaah, inilah yang kita sebut dengan bisnis yang paling menguntungkan.
Apalagi di akhirat kelak itu disebut as-salatu nurun, berbentan di teparan bisnis yang menguntungkan solat niki Bapak Ibu. Satu, menghapus dosa tiang pelunggum sami. Di dunia terhapus dosa banda. Yang kedua, kita menegakkan agama. Saketelu le akhir di dalam kubur sami jamaah. Tiang pelunggum sami begitu masuk ke alam kubur, kita tahu kubur niki ya Allah sempitnya, bagaimana gelapnya, bagaimana kondisinya tiang pelunggum sami tahu. Tetapi Nabi bahasa Nabi, as-salatu nurun, salat itu bisa menjadi pelita, salat itu bisa menjadi penerang bagi tiang pelunggum sami dari alam kubur sampai jeluk kiamat lema. Tiang pelunggum sami akan diterangi, dalam artian tiang pelunggum sami akan mendapatkan kebaikan dari salat yang kita lakukan. Saat terakhir, bisnis seketelur, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bisnis yang ketiga adalah mengeluarkan infak, membantu sesama, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Apalagi saat niki sami jamaah, sudah jelas di hadapan mata tiang pelunggum sami bagaimana kita mendengar berita dari media elektronik, dari media cetak, dari media yang langsung tiang pelunggum sami saksikan dari Gaza, bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Hampir setiap menit sami jamaah arak dengan meninggal. Apakah seorang bayi atau ibu-ibu atau bapak-bapak, semua orang itu setiap menit itu ada yang meninggal dunia. Bahkan beberapa hari yang lalu sami jamaah di rumah sakit Asy-Syifa itu langsung meninggal dunia secara berjamaah. 150-an lebih orang yang meninggal dunia di satu tempat di waktu yang bersamaan, disolatkan secara bersama-sama, dimakamkan secara massal di Palestina. Maka sami jamaah melihat realitas seperti ini, tentu kita tidak dituntut untuk pergi berjihad, kita tidak dituntut untuk pergi berperang, tetapi saat ini yang dituntut dari kita supaya kita mendapatkan bisnis yang menguntungkan, sila pada donasi. Mari kita bantu saudara-saudara kita. Inilah cara kita. Lamun tiap pada momod doang, saling salaang atau saling periak doang din cukup. Kita harus ada gerakan-gerakan yang secara langsung bisa menunjukkan kepedulian itu untuk saudara-saudara kita di sana. Mohon maaf sami jamaah, Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersemeton, bersaudara. Layaknya orang bersaudara sami jamaah, kita harus saling membantu, kita harus menyayangi, saling memberi. Apalagi dalam kondisi seperti itu. Karenanya kalau kita memberi sedekah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun sama-sama, itu adalah merupakan tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak merugi, bisnis yang paling menguntungkan. Karena itu dalam Al-Quranul Karim, hadirat Allah, di surat Al-Imran ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda, kata Allah, tidak mungkin menjadi orang baik, kita tidak akan dikatakan sebagai orang baik dalam hidup ini. Kapan? Sampai kita memberi sesuatu yang paling kita sayangi dari harta kita. Mana aset yang paling berharga, mana aset yang paling mahal, itulah tanda seseorang itu dikatakan baik. Ulama tafsir mengatakan albir, kebaikan yang dimaksud di sini adalah surga. Apa maknanya? Kita tidak akan mungkin masuk surga dakam sembahyang pacu, ngaji pacu, lamun nikman tahu membantu sesama dari harta yang paling kita cintai. Bapak Ibu, saya teringat dari ayat ini sami jamaah begitu didengar oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Talhah. Abu Talhah niki dengan sugih le Madinah. Luwe kebun-kebun kurma macam tahu sami jamaah si luwe. Tetapi salah satu di antara aset Abu Talhah niki adalah ada aset sebidang tanah persis berada di depan Masjid Nabawi yang namanya Bairuha. Kira-kira lamun narak tanah elek julun masjid mahal apa ndek? Sang narak batur gomong sama si berduit tu elek Islamic Center. Harap masih? Dia luwe-luwe. Ada 5 ara bae lagu tu tahu niki dia ngelek julun masjid Islamic Center atau niki bae lamun arek di pinggir jalan kat Tuan Opik. Pi rajin sampai jamaah. Mu ieu basan Abu Talhah
Ya Rasul, tiang niki dengan sugih, dengan arak ya Rasul. Lagu enggak doe kamu paling tunah. Mana kebun yang di depan Masjid Nabawi? Kenapa? Kebun itu subur sekali. Semua ada tanaman di situ, buah-buahan. Baginda Nabi sering istirahat dan menikmati hasil kebun di situ. Dia minta barak isi Abu Talha. Ya Rasul, yang sedekah hang ni doang saya paling muktunah. Ya wah yang sedekah. Nabi bahasa Nabi, bah, yang ngentek doang baginda Nabi. Ngentek si kembik, ya bengak. Malun rabih ni jak dengan pacu deh, ni rugi bahasa Nabi. Mau ngentek baginda Nabi, musila mirim tang ngentekan si baginda Nabi. Ngentek sa bengak maksudnya. Den sa bengak isi entan sa beli bani sedekah barang mahal, barang solah. Maka ya Rasulullah SAW katakan malun rabih, ini harta yang menguntungkan, inilah bisnis yang menguntungkan kata beliau. Karena itu sampai jamaah, ini adalah potret dari sahabat-sahabat. Tentu walaupun kita tidak bisa melakukannya secara utuh, paling tidak ini adalah waktu kita untuk bisa menunjukkan kepedulian sebagai konkret daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian sampai jamaah. Tiang tu doang anda kleonek pesaji hak lemak lu. Jarin ya belo-belo digbani jarin pesaji wah siap. Nggih, jarin yuah tanda wah selesai wah niki ya. Ya tanda tengkah wah julu aneh wah pesaji wah ngantih bener. Wantah nikah tur tiang sampai jamaah. Tentu mengakhiri kajian ini, mari kita bermunajat, berdoa secara khusus terutama kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipat yang pelunggum sami nggih, mudah-mudahan terpemudah urusan isi nenek, terpemudah rezeki, tekican selamat, tekican sehat walafiat, sehingga kita bisa beribadah, bisa mencari rezeki, bisa berdonasi untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Termasuk kita mintakan secara khusus juga doa kesembuhan Ibu Dr. Gigi Lini Fitria binti Muslim Hasbullah, yang saat ini beliau sedang diuji dengan sakit, ya, mudah-mudahan segera sembuh, diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض. اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا يا من أسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك. لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك. اللهم أنزل الرحمة والنعمة
والبركة والسعادة لنا وللحاضرين في هذا المجلس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم وانصرهم. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الإسلام من اليهود والصهاينة ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وألقي في قلوبهم الرعب، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقحطاء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا إندونيسيا خاصة وجميع البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.